sebagaimana jalan orang-orang yang an'amta, yang telah engkau beri kenikmatan, berjaya daripada balik sampai wafat dalam keadaan jalan yang lurus, sehingga mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang tersesat menempuh jalan, tersalah menjalani kehidupan mereka, kemudian mereka tersesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ragu bahwa orang yang paling dimaksud an'amta alaihim, orang yang paling diberi nikmat terbesar oleh Allah, yang kehidupannya paling lurus sampai dengan wafat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika kita meminta, ya Allah tunjukkan kami jalan cara hidup yang lurus, maka juga kita niatkan di dalam hati setiap solat, ya Allah tunjukkan kami sehingga boleh mengikuti jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami boleh mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau secara semaksimal mungkin, semampu kami. Karena ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita menemukan jalan yang lurus. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau kalian tuti'uhu tahtadu, kalau kalian menaati Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad, kalian mengikuti apa yang Nabi Muhammad suruh. Nabi kata kita ikut Nabi kata B, kita ikut B. Nabi suruh begini, kita ikut begini. Kita ikut Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad, tahtadu, maka kita pasti akan mendapatkan petunjuk. Kita pasti akan diberikan petunjuk. Kita mendapatkan petunjuk kemana kita berjalan. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan berjalan di jalan yang lurus, terus ikut Nabi Muhammad sampai ajal menjemput kita. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berjaya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min ahadkum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, la yu'min ahadkum, tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampailah kalian boleh menundukkan hawa nafsu kalian, mengikuti apa yang aku datang membawanya. Apa saja yang datang daripada Rasulullah, yang tentunya kita tidak jumpa Nabi Muhammad, kita tidak menjadi sahabat Nabi Muhammad, kita tidak mengenal Nabi Muhammad secara live dekat alam dunia ini. Akan tetapi kita mengetahui mana yang boleh, mana yang Nabi ajarkan, mana yang Nabi perintahkan, mana yang Nabi haramkan, itu melalui para ulama. Yang al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi yang melanjutkan, menjelaskan, mengenalkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga kita kena pandai-pandai menapis mana ulama yang kita boleh kena ikut, mana ulama yang kita jangan ikut, mana yang betul-betul ulama yang mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, mana ulama yang betul-betul berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana ulama su' yang bahkan membawa orang kepada kesesatan. Fal iyadu billah. Tapi ketika kita alhamdulillah bila diberi oleh Allah jalan mengikuti ulama-ulama yang benar-benar berjalan di jalannya Nabi Muhammad, di jalan yang lurus ini tadi, maka dengan daripada mereka, keterangan daripada mereka bukan contoh sebagaimana Nabi, tetapi mereka adalah orang-orang yang mencontoh Nabi Muhammad dan menceritakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad. Sehingga ketika tahu Nabi Muhammad mengarahkan kita ke mana, maka kita kalau kita belum boleh menundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka belum sempurna iman kita. Iman kita akan menjadi baik ketika kita mampu melawan hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu kita ingin kepada sesuatu, tetapi ternyata itu tidak baik dan tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita boleh menepikan keinginan kita, ikut apa yang Nabi ajarkan. Itu baru kita betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi kita perintahkan sesuatu, kita hawa nafsu malas nak buat, tetapi ternyata hawa nafsu kita yang menang, maka berarti kita belum betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari itu tuan-tuan dan ini dalam segala sesuatu perkara, termasuk mengalahkan hawa nafsu kita. Ketika imam tadi Masya Allah membaca Al-Quran wal adiyat dan lain sebagainya, di situ ada kalimat bahwa sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi la syadid. Ini hawa nafsu. Manusia itu cintanya kepada khair, maknanya nak senang saja, teruk sangat. Ini sifat manusia. Orang itu dalam jiwanya teringin senang saja. Yang ada dalam pikirannya nak senang.
Dalam keadaan ekonomi nak senang, kesehatan nak sehat, jawatan nak dapat jawatan tinggi. La syadid, Allah katakan mereka terlalu melampau dalam masalah teringin nak senang, sampai yang menyibukkan pikiran mereka pagi, siang, malam, bagaimana caranya saya hidup senang di dunia, sehingga menutup pikiran dan jiwanya daripada bagaimana caranya hidup senang di akhirat. Terlalu syadid dalam memikirkan bagaimana saya senang, bagaimana saya kaya, bagaimana jawatan saya tinggi, bagaimana saya dipandang terhormat oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, bagaimana saya boleh selalu sehat, jangan sampai saya sakit, jangan sampai saya miskin. Itu menjadi menyibukkan pikirannya, dan tenaganya pun dia pacu bagaimana caranya dia mendapatkan keinginan dunianya, sehingga menutup daripada pikirannya bagaimana cara saya senang hidup di akhirat. Maka inilah yang Nabi tidak mengajarkan demikian, tuan-tuan puan-puan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara hidup yang lurus, bukan cara yang begitu. Tetapi cara hidup yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cara yang lebih mengutamakan, memikirkan tentang bagaimana caranya senang di akhirat daripada hanya setakat senang di dunia. Maka bulan lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, saya berceramah di sini menjelaskan tentang ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan balik, tapi waktu itu tidak saya jelaskan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu menjadikan ar-ruh wal faraj, Allah menjadikan rasa tenang itu sebenarnya di dalam ar-ridha wal yakin. Hari itu saya menjelaskan ridha, maka yang sekarang Nabi mengatakan keduanya kunci ketenangan jiwa. Itu adalah ketika orang memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat di sini apa? Keyakinan bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara. Ini kita semua tahu sebenarnya, tak ada yang tak tahu. Apalagi orang Johor, pasal setiap sholat Jumat selalu dibacakan, dunia ini hanyalah sementara, akhirat jualah. Saya sampai hafal. Padahal saya baru berapa lama tak sering kat sini. Akhirat jualah tempat apa? Yang kekal selama-lamanya. Kita dah hafal. Tetapi tidak semua yang mendengar ini, termasuk saya sendiri mungkin, merasuk betul-betul itu kata-kata ke dalam hati, sehingga balik sholat Jumat pikirannya dunia lagi, dunia, tak memikirkan akhirat. Bahkan sanggup orang jual akhiratnya demi dunia. Sanggup orang demi dunia tinggalkan sholat. Sanggup orang demi jawatan dia mengatakan sesuatu yang batil dikatakan sebagai yang hak, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya bi'udina bi'aradan galilan minat dunia. Sanggup dijual agamanya, dijual nasibnya di akhirat demi mendapatkan balasan yang sedikit daripada balasan dunia. Ini adalah daripada lemahnya keyakinan. Tapi bagi orang yang keyakinannya kuat, betul-betul dia yakin bahwa tujuan hidupnya adalah akhirat dan di dunia ini hanyalah sementara, maka bagaimana Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam qasidahnya, dan beliau ini adalah orang yang keyakinannya luar biasa, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa katariqi ilal watan. Imam Haddad mengatakan dunia ini bukan tempat tinggal, dan inilah jalan yang kena kita tempuh bila jalan yang lurus. Kaitannya dengan mustaqim tadi, jalan bila kita memiliki prinsip yang begini, berada di jalan yang lurus, hidup kita akan tenang, bahagia dunia dan akhirat. Dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi hanyalah seperti tempat berlalu. Kita seperti yang sedang dalam perjalanan, kemudian singgah sekejap ke dunia ini untuk menuju tujuan negeri yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka kalau orang paham, maka dia dekat dunia hidupnya akan dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan takut. Maksudnya takut atas perkara-perkara dunia. Tadi dalam ratib al-Attas dibaca, Bismillah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Dikatakan di situ wa may yu'min billah, barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, la khaufun alaih,
maka tak ada rasa takut di dalam hatinya. Maksudnya takut daripada susah di dunia. Wa may yu'min billah, yang takut kepada yang beriman betul-betul, yakinnya kuat, imannya kuat, maka hidupnya di dunia steady, tenang aja, tak mudah sikit-sikit takut. Dalam ayat Al-Quran dikatakan inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya kekasih Allah dan orang-orang yang dikasihi Allah adalah orang-orang yang keimanannya kuat, yang keyakinannya kuat. Mereka itu la khaufun, tidak mudah takut, dan mereka tidak sedih. Kecuali kalaupun mereka takut, mereka hanya takut karena takut Allah, takut adabnya Allah, takut dosanya tak dimaafkan oleh Allah. Adapun takut miskin, takut sakit, takut masuk penjara, takut apa lagi? Takut tak dipandang baik oleh orang. Mereka tak pikirkan itu semua, karena menurut mereka itu semua hanyalah daripada perkara-perkara dunia. Apatah lagi takut jin. Ada orang banyak sekarang di tonton, takut, maksudnya aja jin, jangan. Buat apa kita takut jin? Seharusnya jin itu takut dengan kita. Kalau kita punya keyakinan dan iman yang kuat, tuan-tuan, maka setan dan jin yang akan takut dengan kita. Bukan terbalik, kita seperti dibohongi oleh film-film, movie horror itu, untuk kita takut kepada setan dan jin. Bagaimana Nabi SAW memuji Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, contoh orang yang berada berjalan di jalan yang lurus, mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad SAW, dan memiliki keyakinan yang kuat sehingga dipuji oleh Nabi. Inna aqwakum fi dinillahi Umar, yang diantara yang paling kuat keyakinan dan keagamaannya di antara kalian adalah Umar. Maka dikatakan idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Umar kalau jalan di satu lorong, setan, jin jahat, jin nakal, setan-setan itu lari, tak berani lalu di lorong yang Sayyidina Umar lalu. Maka dari itu luar biasa orang kalau keyakinannya kuat. Saya jadi teringat satu cerita di Masjid Nabawi itu ada pintu namanya pintu Umar. Kemudian ada manusia pula, ini tak tahu manusia terkena penyakit apa, wallah alam. Ada manusia mengaku Islam tak suka sama Sayyidina Umar, tuan-tuan. Sebagaimana ada keyakinan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tak sebut, tapi kalau tuan-tuan nak masuk pintu ada namanya di situ. Dua pahaman salah satunya. Maka kemudian mereka ini membenci Sayyidina Umar, bahkan mencaci maki Sayyidina Umar. Sampai ada bagian mereka mengatakan, kalau mau ziarah Nabi, mau masuk Masjid Nabawi, jangan masuk pintu Umar, jangan masuk ikut pintu Umar. Daripada tak sukanya mereka kepada Sayyidina Umar, maka ada yang menjawab, Masya Allah, rahimakallahu ya Umar, yafirru anka asyayatin hayyan wa mayyitan. Masya Allah ya Umar, rahimakallah ya Umar, setan-setan lari daripada engkau. Ketika engkau hidup sampai engkau mati pun setan-setan lari daripada engkau. Jadi kalau ada yang tak suka kepada Sayyidina Umar, tak mau dekat-dekat, ada nama Umar tak suka, itu berarti mungkin mereka terpengaruh setan. Karena yang risau tak mau dengan Umar itu dulu adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi daripada sini tuan-tuan, orang yang keyakinannya kuat, dia tak takut setan, dia tak takut jin, dia tak takut miskin, dia tak takut. Kita ini sekarang penyakit, kadang-kadang penyakit takut miskin. Duit masih banyak, beras masih macam mana. Yang belajar pun takut, kalau Excel tak lulus nanti macam mana, besar kerja apa, nanti saya tak akan. Tapi terpikir, saya kalau tak sembahyang masuk neraka tak dipikir, teman-teman. Saya kalau buka aurat masuk neraka tak dipikir. Tapi saya kalau tak lepas nih SBM nanti saya macam mana, tak boleh masuk universiti kalau saya tak masuk. Ini adalah cara berpikir, cara hidup yang sudah keluar, minta maaf, daripada siratal mustaqim, daripada jalan yang digariskan Nabi Muhammad SAW. Dan jalan yang sebegitu akan membuat mereka selalu hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam ketakutan. Masa belajar takut tak berjaya. Kalaupun sudah berjaya, buat dapat kerja, ketika nanti kerja omsetnya menurun sedikit, dia takut. Ada persaingan sedikit, takut, jangan sampai, aku dah buka kedai ini, dah jalan, ternyata fulan buka lagi kat sebelah sana, niaga yang sama dengan aku, ini boleh turunkan aku punya niaga. Stres dia kawan. Pergi bomo pula selepas itu. Tok bomo, tolong saya, itu fulan ada buka niaga sama dengan niaga saya dekat-dekat, harganya lagi murah, boleh hancur saya punya, nanti saya mati tak makan. Padahal 500.000 ringgit ada dalam akun, takut mati tak makan, tuan-tuan.
maka minta bomo tolong antar santau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya karena orang buka bisnis lain diantar santau boleh jadi murtad gara-gara itu tuan-tuan. Boleh jadi haram mencium bau surga daripada dia datang ke bomo-bomo seperti itu, padahal dia ni karena tak tahu rezeki Allah sudah bagi. Bagi orang yang yakin Allah sudah menetapkan bahagian-bahagian daripada rezeki. Sebagaimana Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidh ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Allah berfirman, nahnu qasamna. Ini terakhir menjadi penutup daripada ceramah ini. Mudah-mudahan ini kita boleh mengikuti. Inilah prinsip yang telah digariskan oleh Allah. Inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, nahnu, kamilah, qasamna, yang telah menetapkan bahagian-bahagian bainahum, antara mereka manusia-manusia, ma'isyatahum, penghasilan mereka, ma'isyah mereka, Allah sudah menetapkan bagiannya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Naam, kata Allah. Iya, kami, kata Allah, harus kena menjadikan rezeki itu bahagiannya tak rata. Maka ada yang 1 bulan Allah bagi rezeki 2.000 ringgit. Ada yang 1 bulan Allah bagi rezeki 4.000 ringgit. Ada 1 bulan yang Allah kena bagi rezeki 10.000. Ada yang 1 bulan 100.000. Ada yang 1 bulan 300. Ada yang 1 bulan 500.000 pun ada. Apakah Allah tak adil? Tidak, Allah adil. Kalau Allah jadikan sama semua, baru Allah tak adil. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Untuk apa tujuannya? Liyattakhid, untuk agar menjadikan satu sama lain di antara mereka sehingga kehidupan ini balance. Kalau Allah jadikan miskin semua, Allah bagi rezeki 1 bulan 200 ringgit semua, tak ada yang boleh buka company. Kalau company tak ada, nak kerja ke mana? Miskin semua, tak ada yang buka lapangan pekerjaan, maka kehidupan dekat dunia tak jalan, mati semua tuan-tuan. Maka itulah kenapa Allah kena bagi satu banyak, satu sedikit. Kalaupun Allah bagi banyak semua, kalau Allah bagi 1 bulan 100.000 ringgit semua per bulan rezekinya, maka siapa yang mau jadi pekerja? Semua mau jadi bos tuan-tuan. Gaji 100, ada duit rezeki 100.000 ringgit 1 bulan, kemudian disuruh jadi pekerja Kak Kilang, mau? Apa saya dah ada duit 100.000 ringgit, enak pergi kerja jadi pekerja. Maka kalaupun begitu, rusak kehidupan dunia, mati semua orang tak makan, tak ada biskuit, tak ada nasi, tak ada apa, tak ada yang mau bercocok tanam pasal merasa sudah kaya. Maka subhanallah, Allah adil tuan-tuan. Dijadikan oleh Allah, ada yang banyak, ada yang sikit, sehingga yang banyak tadi boleh buka company, boleh buka kedai, yang rezekinya banyak, yang ada modal, boleh buka apa? Cikgu nak ceramah. Ada information. Ada yang buka kedai, ada yang buka kilang, maka kemudian rezekinya sikit, bekerja kepada yang rezekinya banyak, dia pun jalan rezekinya daripada situ, sehingga perjalanan kehidupan di dunia ini semuanya makan. Yang kaya makan, yang miskin makan. Itulah hikmah Allah menjadikan ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit. Dan yang rezekinya banyak itu belum tentu lebih disayang Allah daripada yang rezekinya sedikit. Innallaha yu'adud dunya liman yuhib wa man lam yuhib. Allah memberi kelebihan daripada kenikmatan dunia kepada orang yang disayang Allah ataupun orang yang tidak disayang Allah. Boleh jadi yang diberi banyak itu orang yang disayang Allah, boleh jadi orang yang diberi banyak itu orang yang tidak disayang Allah. Tapi agama, jalan hidup yang lurus tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang disayang oleh Allah. Maka kita kena menerima. Dibagi banyak, alhamdulillah. Dibagi sedikit pun, alhamdulillah, tak payah pikir panjang-panjang teman-teman. Dikatakan walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Dalam Al-Qur'an dikatakan seandainya Allah mengikuti hawa nafsu manusia, maka lafasada akan rusak astagfirullahaladzim. Ini dah terlalu banyak ini. Astagfirullah. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Ya, Allah berfirman walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Kalau saja Allah itu mengikuti hawa nafsu manusia, maka kalau semua hawa nafsu kita ini diikuti oleh Allah,
Allah benar bagi semuanya. Contohnya satu masjid ni Asmaul Husna minta kaya semuanya. Betul tak? Ya Allah, saya jadikan jutawan. Seandainya Allah kabulkan semua doa yang minta jadi jutawan. Lafaz tak? Jadi kalau ya Allah saya dah minta kaya, kenapa tak dibagi kaya? Itu baik buat kamu. Hah? Jangan kecil hati, karena Allah tahu kamu kalau dikasih kaya semuanya rosak nanti. Maka kalaulah Allah jadikan apa yang kita nak ni semuanya dibagi, hawa nafsu. Nak yang apa kita nak ni nafsu. Kalau Allah bagi semua sesuai keinginan kita, maka akan rosak bumi dan langit ini semuanya. Tak percaya? Kalau kita ditanya nak hujan air ke hujan duit, jujur saja nafsu. Kalau disuruh pilih hujan air atau hujan duit, kita akan pilih hujan duit. Tapi tahu tak kita apa yang berlaku kalau Kak Johor ni hujan duit? Tak laku duit teman-teman. Kalau satu hari hujan duit, semua orang, oh ni besok kita pergi belanja, besok tuan pergi tutup semua kedai satu Johor. Kata apa? Buat apa aku nak jaga kedai? Duit aku sudah banyak. Rosak kehidupan teman-teman. Lapar nak pergi kedai makan, Yasin restoran pun tutup. Tuan-tuan pergi restoran tempat lain, tutup. Semua sudah penuh dengan duit. Dia kata buat apa saya buat kedai, tuan ni ada kena penat-penat, sedangkan besok hujan lagi, hujan duit lagi. Akhirnya apa yang berlaku? Lapar satu Johor ni semuanya. Ternyata duit tak dimakan, tak boleh. Jadi beruntunglah, alhamdulillah kalau hujan itu hujan air, bukan hujan duit. Jadi kalau Allah itu ikutkan kemauan nafsu kita semuanya, rosak kehidupan ini. Dan ini terbukti di akhir zaman nanti. Nabi SAW menjelaskan akan muncul gunung emas di sungai Tikrit di Irak. Gunung emas. Kalau kita nampak ini nikmat ke bencana? Muncul gunung daripada emas. Berapa mahal harga emas? Orang tinggal pergi ambil, kalaupun bawa balik satu beg sudah kaya teman-teman. Kalau muncul tiba-tiba dari sungai keluar gunung emas, hawa nafsu manusia akan mengatakan ini nikmat atau bencana? Nikmat. Tapi apa yang berlaku bagi orang yang mengkaji hadis ini? Maka Nabi mewasiatkan orang yang beriman nanti di akhir zaman. Sebenarnya kita tak menjumpai zaman itu, tapi kalau kita menjumpai, kita tahu ada gunung emas dekat Irak, maka jangan pergi ke sana dan jangan ikut mengambil. Kenapa? Ikut hawa nafsu. Nanti orang pada waktu itu dalam keadaan susah, semuanya dalam keadaan ekonomi jatuh, perniagaan terputus karena terjadi kekacauan, gempa-gempa dan lain sebagainya. Maka semua orang seluruh dunia menuju gunungnya satu. Akhirnya ketika sampai di sana, apa yang berlaku? Berebut tuan-tuan, dan nafsu manusia. Sebenarnya gunungnya masih besar. Seandainya mereka berpakat, kita ambil sendiri-sendiri ya, jangan kacau orang lain. Semua dapat sebenarnya. Tetapi tamak nafsu manusia ini. Nanti dikatakan semua puak akan mengatakan kita akan kuasai, kita akan kuasai. Akhirnya saling bunuh satu sama lain, berebut itu gunung emas. Sehingga Nabi katakan dalam hadisnya nanti di akhir zaman, ketika orang berebut gunung emas itu, mereka akan saling bunuh. Kalau ada 100 orang, 99 orang yang mati terbunuh, 1 orang yang selamat. Tak kenal nih, perang hanya karena berebut emas tadi. 99 perbandingannya 1 yang selamat. Tetapi masih juga terus. Ini dah mayat sampai bertumpuk, baunya busuk. Tetap orang datang berebut. Semua mereka yang datang mengatakan, siapa tahu aku jadi yang 1 yang selamat, bawa balik emas. Ternyata gunung yang muncul daripada emas tadi tidak mendatangkan nikmat, tapi mendatangkan bencana. Banyak orang yang mati konyol dalam keadaan mati mengejar-ngejar dunia, dalam keadaan mati yang tak baik gara-gara berebut gunung emas itu nanti. Maka disinilah kita belajar bahwasanya rezeki itu Allah sudah bagi, ketentuannya Allah sudah bagi kepada kita. Maka apa yang ada kita syukuri, kemudian fokus hidup kita, ikhtiar tetap. Bukan berarti saya cakap begini tak payah kerja, tidak. Kerja tetap, yang bisnis tetap bisnis, yang kerja tetap kerja, ikhtiar cari rezeki. Berapa yang didapat? Bersyukur kepada Allah. Fokus utama akhirat. Fokus utama senang hidup di akhirat. Ketika iman begitu hidup, hatinya imannya kuat, maka la khaufun alaih. Hidupnya tenang. Dia tak takut bankrupt, tak takut miskin, tak takut sakit. Kalaupun sakit, nah, alhamdulillah menghapus dosa, dikurangkan harta, alhamdulillah hisab aku nanti dekat akhirat
kurang. Maka dari itu ada orang soleh dulu hartanya dicuri orang, dia pun mengatakan dicuri, alhamdulillah tak pernah keluarkan zakat. Sebenarnya harta aku tadi melebihi nisab karena zakat, dicuri kurang daripada nisab, ya sudahlah diambil. Ada yang mengatakan husnudzon, alhamdulillah, mungkin itu ada harta-harta duit yang didapat daripada kurang berkah, maka dimakan oleh orang jahat. Alhamdulillah Allah selamatkan perut aku, makan duit yang kurang berkah. Husnudzon billah, ini orang yang yakinnya kuat. Dia apa-apa sangka baik kepada Allah, apapun yang berlaku sangka baik, dibagi penyakit sangka baik. Oh mungkin Allah sayang aku. Kan Nabi kata idza habballahu abdan ibtalah. Allah itu kalau sayang kepada hamba kadang-kadang diuji oleh Allah, dibagi cabaran oleh Allah. Oh aku dibagi sakit, alhamdulillah, mungkin Allah sayang aku. Jadi hidupnya happy saja tuan. Kalaupun dia nangis karena takut neraka, maka itulah orang yang jalan berada di siratal mustaqim, mengikuti ini satu daripada sekian juta bahagia cara hidup mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga mudah-mudahan kita boleh semakin banyak, semakin mengikuti lebih banyak daripada persen kita mengikuti Nabi Muhammad, lebih jauh, sehingga kita mendapatkan petunjuk cara hidup yang sebenar, bagaimana sebenarnya kita kena hidup di dunia ini, cara ibadah kita, amalia kita, dan juga cara kita memilih hati kita dan pikiran kita, sehingga hidup kita diberikan tenang dan tenang di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang boleh saya sampaikan. Ada kekurangan dan kesilapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau waktunya saya ceramah tadi terlalu panjang sampai ada yang perutnya sudah buat call kepada lapar, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.